Puji Tuhan saudara, pagi ini Mas Murni mengajarkan kepada kita mengenai tahu hatinya Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mengerti apa sih maunya hatinya Tuhan buat kita? Kalau kita tahu ini kunci kemenangan, maka saudara akan melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongannya, mujizatnya, kedahsyatannya akan terjadi dan saudara akan alami dalam kehidupanmu. Kita akan lihat renungan kita pagi ini, Mazmur pasal 2 ayat yang kelima. Perhatikan firman Tuhan berkata, "Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya." Jadi kalau kita nggak mengerti hatinya Tuhan, yang ada bukan kuasanya, bukan kasih setianya, bukan kebaikan, kemurahan, pertolongan, anugerahnya, bukan saudara. Tetapi yang ada murkanya. Tetapi kalau kita tahu hatinya Tuhan, sangat dahsyat. Hidupmu akan selalu penuh dengan segala kebaikannya yang melimpah-limpah. Bagaimana caranya? Kita punya masalah, punya pergumulan, kita butuh hal-hal seperti itu. Saudara, dua hal kalau kita mau tahu hatinya Tuhan. Yang pertama, saudara, yaitu kita mesti dekat dengan Tuhan. Itu kuncinya. Artinya, saudaraku, lakukan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup kita. Ikuti maunya Tuhan. Jangan pernah, saudaraku, kita menyimpang daripada kebenarannya. Lakukan firman Tuhan yang diajarkan, dikotbahkan, yang saudara baca dari Alkitab, yang saudara renungkan kebenarannya, yang saudara dapatkan dari banyak hal. Kerjakan, saudaraku. Itu namanya kita, saudara, mulai dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, jangan berontak, saudara. Ya, kita mesti ikuti. Karena saudara, waktu kita ikuti maunya Tuhan itu luar biasa. Ada banyak orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Ada banyak orang yang menolak, menutup telinganya, bahkan tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kau belajar, sudah. Jangan pernah berontak. Kalau kita berontak, itu namanya kita tidak pernah mau tahu tentang hatinya Tuhan. Saudara, kita tidak dekat dengan Tuhan. Lihat di dalam Ratapan pasal 1 ayat yang ke-18. Mari saya ajak kita melihat ayat ini. Ratapan 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Ratapan 1 ayat 18. "Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya." Jadi jangan memberontak, saudara. Tetap berjalan di dalam kebenaran. Jangan membenarkan diri. Saudara merasa, oh saya nggak salah. Tidak, saudara. Lihat ayat ini. Tuhanlah yang benar, kita yang salah. Kenapa? Karena kita suka berontak. Jadi kalau engkau menempatkan diri sebagai orang yang melakukan firman Tuhan, artinya engkau dekat dengan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, artinya engkau akan melihat bahwasanya Tuhan tahu apa yang terbaik yang dia akan lakukan. Berarti engkau mengenal hatinya Tuhan. Saudara, engkau tahu hatinya Tuhan, engkau tahu keinginan surga. Mari lakukan itu, mari kerjakan itu. Saudara, saya percaya hidupmu akan penuh dengan segala kemenangan daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita tahu hatinya Tuhan? Yaitu yang kedua, jangan sakiti hatinya. Saudara, jangan sakiti hatinya. Ada banyak anak Tuhan berkata, saya nggak menyakiti hati Tuhan, Pak. Saya nggak berbuat dosa. Saya tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi dengar baik-baik, saudara. Ketika kita tidak punya waktu untuk berdoa, kita tidak punya waktu lagi untuk mencari hadiratnya, untuk berseru kepada Tuhan. Kita lakukan kadang-kala waktu kita kepepet, waktu kita penuh masalah, baru kita cari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu ban serep. Waktu kita nggak butuh, kita nggak cari dia. Waktu kita perlukan, baru kita ambil itu. Kita berseru. Saudara, jangan. Datangi Tuhan, berseru kepada Tuhan. Lihat di dalam Ratapan 2 ayat 19. "Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya, demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan, karena lapar di ujung-ujung jalan." Bangun, mengerang, berseru. Artinya apa, saudara? Kita masuk hadirat Tuhan, kembali lagi cari dia. Saudara, berdoa, menyembah. Saudara, waktu di tanganmu. Ada orang berkata, saya kehabisan waktu, saya nggak punya waktu. Ingat, saudara, kita dikasih jatah sama 24 jam. Bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita mengelolanya. Saudara, kadangkala karena kita tidak bisa bijak melakukan itu, kita habiskan untuk bisnis, untuk usaha, untuk segala keperluan kita, untuk masalah kita, untuk segala pelayanan, untuk segala sakit penyakit kita, dan kita nggak punya waktu untuk menyembah. Waktu engkau menyembah Tuhan, saya yakin, saudara, engkau mengerang seperti Ratapan 2 ayat 19. Engkau berseru, maka anak-anakmu akan dipulihkan. Engkau berseru, maka keluargamu mengalami kemenangan. Engkau berseru menyembah Tuhan. Saya percaya surga tidak akan pernah berdiam diri, melakukan yang terbaik, dan Tuhan tidak akan pernah membuat murkanya turun, tetapi yang ada kelepasan, sukacita,
kemenangan, kuasa yang dahsyat, kasih setia Tuhan terjadi buat hidupmu. Maka hari ini, saudaraku yang kau mulai kembali lagi berseru kepada Tuhan, kapanpun saudara, 24 jam Anda bisa menghubungi Tuhan, Anda bisa cari Tuhan di pagi hari, di dini hari, di subuh, di siang hari, di sore hari. Jadi kenapa di dalam Ratapan pasal 2 ayat 19 dikatakan mengerang, berseru, karena mereka waktunya sudah habis buat bisnis, buat usaha, buat segala kesibukannya. Hari ini kita bertobat, hari ini kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau mengingatkan untuk aku berseru kembali lagi menyembah, mencari Tuhan. Saya yakin Engkau mengenal hati Tuhan dan berkat Tuhan dicurahkan buat hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.